Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwan akhwat rahimakumullah. Saya barusan keluar dulu dari selimut, Pak, karena sedang kurang sehat. Ini mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan bisa melaksanakan kewajiban yang sudah saya janjikan untuk hadir pada sore hari ini. Tema kita ya tentang kewaspadaan kita dalam menghadapi aliran sesat. Ini tentu sangat harus kita perhatikan karena yang namanya sesat adalah sesuatu yang pasti tidak akan pernah mengantarkan kita untuk mencapai tujuan. Orang tersesat itu adalah orang yang rugi karena dia enggak mencapai tujuan. Tujuan hidup kita adalah sebagaimana dinyatakan oleh Allah yang menciptakan kita, adalah menggapai kebahagiaan akhirat, surga dalam ridha Allah. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas 77. Nah, kalau kita berhasil mencapai tujuan itu, berarti kita berada dalam siratal mustaqim, dalam sirat yang benar. Orang yang tersesat adalah yang salah mengambil jalan, sehingga tidak sampai tujuan. Padahal di akhirat itu Allah hanya menyediakan dua tempat, surga dan neraka. Yang menempuh jalan yang benar, dia akan mencapai tujuan, yaitu surga dalam ridha Allah. Yang tersesat, yang satu lagi, nauzubillah min dzalik. Nah, yang dimaksud sesat itu adalah segala macam bentuk keyakinan, prinsip, perbuatan, sikap, tindakan, ucapan yang keluar dari garis siratal mustaqim. Seseorang bisa dikatakan bahwa dia masih berada dalam garis siratal mustaqim ketika ucapan, perbuatan, sikap, tindakan yang bersangkutan itu baik menyangkut prinsip akidah dan amaliyahnya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Karenanya Rasulullah SAW menjelang akhir hayatnya menyatakan, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Saya akan mewariskan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh pada kedua perkara ini, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Sebelum kita lanjut,
Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku, mohon untuk bantuannya memencet tombol yang ini dan tombol yang ini, karena saya lihat Bapak Ibu dan saudara-saudariku semua sering kelupaan dengan tombol yang itu. Terima kasih. Dua perkara yang dimaksud adalah kitabullah wa sunnat rasulihi, Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian Rasul ingin mengatakan setiap bentuk ucapan, perbuatan, sikap, tindakan yang bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah adalah sesat. Maka faham sesat, aliran sesat, semua itu ditujukan kepada ya mereka yang tidak berpegang pada Quran dan Sunnah itu. Ini banyak Pak. Kalau mau dikupas, ya kelihatannya perlu 1 tahun Pak. Karena aliran sesat yang ada di Jawa Barat saja jumlahnya 250 Pak. Tercatat. Itu di Jawa Barat tercatat dalam data yang pernah saya dapatkan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Itu tercatat ada 250 aliran. Konon menurut MUI sekarang sudah nambah lagi 280. Jadi betapa luar biasa bahayanya keberadaan ini ya. Karena semua ingin berusaha berjuang untuk mengeluarkan mereka yang sedang berada dalam Shiratal Mustaqim itu keluar garis tersesat. Ada 250 itu ada yang sebenarnya cuma ganti-ganti nama Pak. Dulu namanya Islam Murni, kemudian berubah jadi Darul Hadis, lalu Quran Hadis, lalu berubah jadi Islam Jamaah. Gitu. Eta-eta keneh. Berubah judul lagunya. Isi lagunya sama-sama juga gitu. Mungkin sudah sangat sering kita mendengar tentang aliran-aliran sesat seperti Ahmadiyah, Syiah, ada NII, KW9 yang sekarang berdasarkan laporan dari para jemaah sudah mulai bangkit lagi Pak. NII KW9 itu. Yang ingin saya coba bahas mungkin yang sedang rame lagi dibicarakan sekarang ya, yaitu Islam Nusantara. Ini Islam apa lagi gitu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, dalam akidah keimanan kita, Allah itu bukan hanya saja wahid, wa ilahukum ilahum wahid, dalam arti satu, tapi dia juga ahad, esa. Makanya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia betul-betul tidak serupa dengan makhluk. Esa-nya itu tidak terdiri dari unsur-unsur. Enggak ada unsur bapa, anak, enggak ada sekutu. Dia benar-benar Maha Esa.
Karena dia adalah zat yang Maha Esa, maka sangat mustahil menurut akal Allah kemudian menurunkan risalah kepada manusia yang berbeda-beda. Kepada Rasulnya yang satu, ajarannya beda dengan Rasul yang lain. Itu secara akal saja mustahil. Karenanya secara akidah, seluruh ajaran yang pernah Allah turunkan kepada manusia lewat para Rasul, yang kita nggak tahu jumlahnya berapa. Al-Quran mengkisahkan ada 25. Selebihnya kata Allah tidak saya kisahkan. Jadi ajaran yang Allah turunkan kepada kita manusia untuk membimbing manusia agar mereka hidup di jalan yang benar, lewat banyak suhuf-suhuf, lembaran-lembaran. Ada juga yang lewat kitab-kitab suci. Di antaranya ada kitab Taurat, ada Zabur, ada Injil. Dan terakhir Allah turunkan risalah ajarannya itu lewat kitab suci Al-Quran kepada Rasul yang terakhir. Seluruh ajaran itu oleh Allah diberi nama Islam. Jadi Allah tidak pernah menurunkan agama lain selain Islam. Inna dina indallahil Islam. Ali Imran ayat 19. Jadi agama Islam pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud dengan kitab sucinya Zabur. Agama Islam pernah diturunkan pada Nabi Isa dengan kitab sucinya Injil, pada Nabi Musa dengan kitab sucinya Taurat. Sehingga kalau kita nanti bisa menemukan kitab-kitab suci itu semua, pasti ajaran akidahnya sama, bahwa Allah itu esa, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya. Sejarah semua sama. Yang berubah-ubah itu di syariat, yang ada perubahan itu. Umat Islam yang terdahulu, mereka sholat itu tanpa ruku menurut hadis itu. Jadi langsung sujud. Umat Islam yang terdahulu, mereka saum tidak di bulan Ramadan penuh, tapi saum setiap bulan itu di hari pertama, pertengahan, dan terakhir. Jadi kalau 3 hari setiap bulan kali 12, 36, ya seperti 1 bulan itu. Itu aja yang berubah, Pak. Kalau itu jangankan dari Rasul ke Rasul, di Rasul Nabi Muhammad SAW sendiri terjadi perubahan. Salat pertama kali yang diwajibkan dan dilaksanakan oleh Rasul selama 1 tahun dengan para sahabat, itu adalah hanya salat malam yang ada dalam Quran surat Al-Muzammil. Bisa dibaca di ayat pertama sampai 10. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi Rasulullah SAW dengan para sahabat selama 1 tahun itu sholat hanya sekali, 1 malam hari. Walaupun itu pilihannya setengah malam gitu. Sehingga menurut hadis Aisyah radhiyallahu anha, selama 1 tahun itu Rasul dan para sahabat kakinya bengkak-bengkak. Sampai 4 juz kadang-kadang dibaca itu. Nah setelah 1 tahun, barulah Allah memerintahkan sholat yang 5 waktu itu. Dengan diperintahkan sholat yang 5 waktu itu, maka gugurlah kewajiban sholat malam itu bagi umatnya. Bagi Rasul tetap wajib itu.
Nah kita umatnya jadi sunnah bertahajud gitu. Nah sholat yang 5 waktu juga pertama kali diwajibkan, masing-masing itu hanya 2 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2, isya 2. Perkembangan selanjutnya mulailah berubah. Yang maghrib menjadi 3, selebihnya jadi 4, kecuali subuh yang tetap 2. Lalu nambah lagi, ada sholat sunnah rawatib, terus itu bertahap, berubah-ubah. Hukum waris dulu belum ada. Yang ada wasiat di Al-Baqarah 180. Baru kemudian turun hukum waris di An-Nisa 11-12. Maka gugur hukum wasiat untuk orang tua dan keluarga itu. Khamar dan judi belum diharamkan di 219 Al-Baqarah itu. Baru hanya disebut saja bahwa manfaatnya ada, mudaratnya ada, tapi mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Baru setelah sekian lama turun An-Nisa 43. Ya seakan-akan masih bolehlah mau mabok-mabokan itu. Asal jangan sampai saat sholat itu dalam keadaan mabuk. Baru tahap ketiga, tahap terakhir 90 Al-Maidah. Allah dengan tegas menyatakan haramnya khamar dan judi itu. Jadi bertahap, Pak. Jadi kalau di syariat ada perubahan dari Rasul ke Rasul, bahkan di Rasulullah pun. Maka selesailah risalah Islam yang mau diturunkan oleh Allah sejak Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu di Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Tamat, sudah selesai. Sempurnalah ajaran Islam sampai kiamat, tidak akan berubah-ubah. Jadi tidak pernah Allah menurunkan agama selain Islam. Karenanya di Al-Imran 85 Allah menyatakan, barang siapa yang mau mengambil agama di luar Islam, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min, maka pasti oleh Allah ditolak. Dan di akhirat pasti dia akan termasuk orang yang rugi. Karena itu bukan agama Allah. Allah enggak pernah menurunkan agama kecuali Islam. Karena kalau nanti misalnya Bapak, Ibu atau ikhwan, akhwat pergi ke ujung dunia manapun gitu kan, ke Afrika misalnya, ketemu orang Muslim itu, lalu tanya, Anda Muslim? Muslim. Sholat yang wajib berapa kali? Pasti 5 jawabannya. Terus tanya, subuh seberapa rakaat? 2. Hari maghrib 3. Ya saya nggak tahu ya orang Afrika nyebut 3 itu apa. Maksudnya pasti 3 itu teh. 3 rakaat. Saya sih sama, Pak. Saum Anda di bulan apa? Bulan Ramadan. Haji kemana? Ya ke Mekah. Kapan? Ya di musim-musim haji. Pasti begitu jawabannya. Karena Islam hanya satu. Lalu Anda sendiri apa agamanya? Ya Islam. Gak mungkin kemudian dia menjawab, oh saya Islam Afrika. Dan ketika kita pergi ke Jepang, ketemu orang Islam, lalu kita tanya, Anda apa? Oh saya Islam Jepang. Gitu. Gak ada, Pak. Islam cuma satu. Yang memberi nama agama ini Allah yang maha sempurna. Karena itu nama yang Allah sudah tetapkan untuk agama ini adalah nama yang sempurna. Gitu. Karenanya dia tidak perlu diidofatkan, disandarkan kepada nama lain. Misalnya disandarkan kepada kebangsaan, suku, golongan. Karena memang Islam diturunkan oleh Allah bukan untuk bangsa tertentu, bukan untuk suku tertentu. Kalau dulu ajaran Islam pertama ada yang diturunkan hanya untuk satu kampung, Pak. Jadi Rasul itu hanya diutus untuk satu kampung itu.
Nah, makin besar itu Bani Israel ya, seperti Nabi Isa, Nabi Musa itu kan pada Bani Israel. Maka seruannya pun ya Bani Israel. Nah Rasulullah SAW itu diutus untuk semua manusia. Makanya lihat seruannya itu, ya ayuhan nas, wahai manusia. Bukan untuk kaum atau bangsa tertentu. Dan orang yang beriman ya ayyuhallazina amanu. Tidak, dan Rasul sendiri diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk bangsa tertentu atau suku tertentu, tapi rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam semesta. Karenanya sungguh patut kita sayangkan gitu ya. Ketika belakangan ini makin ada sebuah upaya yang sangat gencar gitu dari beberapa tokoh di negeri ini. Saya sangat keberatan kalau harus menyebut mereka ulama gitu. Ya. Karena ide, pemikiran dan sebagainya sangat jauh sekali dari sifat seorang ulama. Karena ulama itu warasatul anbiya, pewaris ajaran Nabi. Maka kalau dia ulama, dia harus mengajarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi, Pak. Kalau dia malah mengajarkan ajaran yang bertolak belakang dengan Nabi, ya nggak patut untuk menjadi pewaris Nabi kan gitu. Nah saya nggak tahu apakah mereka sadar atau tidak gitu ya. Tapi asapiraku ada itu sadar madi. Bahwa apa yang mereka kemukakan, pemikiran, pemahaman mereka itu telah menyempitkan rahmatan lil alaminnya Islam itu. Dengan menyebut Islam Nusantara itu. Yang pada intinya kalau saya lihat itu, ini mereka sedang menghidupkan kembali faham sepilis, Pak. Sekularisme, pluralisme, liberalisme. Saya katakan ini menghidupkan kembali karena faham-faham ini sempat pingsan, Pak. Kalau mati sama sekali di negeri ini ya belum, mudah-mudahan segera gitu. Jadi sempat pingsan, susah berkembang gitu, susah bernafas gitu. Terutama setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tahun 2005 bahwa faham-faham ini sesat dan menyesatkan. Walaupun nanti ini anehnya di negeri ini, Pak, yang menandatangani fatwa itulah yang sekarang bertekad mau memperjuangkan untuk menghidupkan aja faham ini dengan nama lain. Faham liberalisme, pluralisme, faham semua ini ya memang faham yang ingin memisahkan agama dari kehidupan. Pada intinya mereka tidak mau menerima ajaran-ajaran Islam yang tidak sejalan dengan hawa nafsu dan pikiran mereka. Jadi mereka hanya mau menerima ajaran Islam itu lamun kaharti ku akal maehna, bisa diterima oleh hawa nafsu mereka. Maka sebenarnya yang menjadi Tuhan mereka itu hawa nafsu. Ini yang diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kalian perhatikan mereka yang telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan mereka?
Dan ini memang sudah sikap orang kafir dari sejak zaman dulu, Pak. Lihat kisah Bani Israel, Pak. Begitu panjang dikisahkan di Al-Baqarah di awal itu. Ketika Bani Israel itu sudah tidak bisa mengelak lagi, mereka harus beriman kalau Allah itu ada gitu. Apa kata Bani Israel pada Nabi Musa? Baik Nabi Musa, kami beriman dengan Allah Tuhanmu itu. Kami tidak akan lagi menyembah anak sapi dan sebagainya, patung berhala itu. Dan kami siap untuk mengikuti aturan Tuhanmu itu. Itu ujung-ujungnya seperti itu. Setelah perjuangan panjang Nabi Musa alaihissalam untuk meyakinkan mereka. Kami siap untuk mengikuti aturan Tuhanmu. Selama aturan itu sejalan dengan hawa nafsu kami. Masih gitu, Pak. Jadi kalau nanti ada aturan dan hukum Tuhan yang tidak sejalan dengan hawa nafsu kami tidak akan siap melaksanakan itu. Maka turunlah ayat 85 Quran surat Al-Baqarah itu menegur mereka. Adakah dengan demikian kalian hanya akan mengimani sebagian aturan Allah lalu mengkufuri sebagian aturan Allah yang lain? Tidak bisa, kata Allah. Terima aturan Allah sepenuhnya atau tidak sama sekali. Gak ada kamus dalam keimanan itu kecuali manusia itu hanya terbagi dua, Pak. Beriman atau kafir. Lihat surat Al-Kahfi 29 itu. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Tidak ada kamus rada mukmin. Alhamdulillah lah segitu juga sudah rada mukmin. Sayang ya orang itu, kenapa? Rada kafir seetik. Hadirin kenal iblis tidak? Ya? Kenal, maksud saya tahu kisah iblis? Nya eta maksudnya lain kenal wauh gitu. Berani meragukan keimanan iblis? Kalau saya enggak. Saya yakin urusan mengimani zat Allah, iblis jauh di atas kita. Gak mungkin iblis sampai tersesat dalam mengimani Allah. Seperti banyak manusia yang tersesat lalu menganggap Allah itu misalnya dalam bentuk batu yang mereka sembah. Atau Allah itu punya anak, punya cucu, punya apa dan sebagainya, punya sekutu. Oh, iblis gak mungkin sesesat itu. Kenapa? Baca di dalam Al-Quran. Berapa kali terjadi dialog antara Allah dan iblis. Berdialog langsung iblis itu. Kalau kita nerima ajaran Islam itu lewat Rasul, iblis langsung berdialog dengan Allah. Jadi pantas kalau iblis itu selama 80.000 tahun, iblis dan keturunannya itu hidup dalam keimanan. Gak ada satu aturan pun Allah yang dikufuri. 80.000 tahun. Lalu kemudian kenapa akhirnya iblis itu dilaknat, dinyatakan gugur keimanan yang 80.000 tahun itu? Hanya karena mengkufuri satu aturan Allah. Gugur keimanan yang 80.000 tahun itu. Gak bisa Allah dikufuri walaupun hanya satu ayat, Pak. Ini supaya kita jelas itu ya, agar kita jangan nauzubillah sampai tersesat. Dalam prinsip akidah, lebih baik seorang misalnya muslim, mukmin, mengimani semua aturan Allah, sambil dia tidak melaksanakan satupun aturan itu. Sholat tidak pernah, saum hente, haji komo, setiap hari kerjanya berbuat maksiat. Tapi dia beriman, itu aturan Allah yang sedang dia langgar itu.
Dan akhirnya dia meninggal dunia dalam kondisi seperti itu. Saya yakin, hakul yakin, Pak, sesuai dengan ajaran Islam yang saya bisa pahami, manusia ini suatu saat pasti masuk surga, Pak. Yakin masuk surga orang ini. Padahal nggak pernah sholat, nggak pernah saum, haji, hidup seumurnya berbuat maksiat. Yakin masuk surga, Pak. Manting iraha asupna, Pak. Yakin di lapisan di nerakana kalau nggak terbuka pintu taubat itu. Piraku dosa sakitu telila mah. Tapi yakin masuk surga. Kenapa? Tiket untuk masuk surga itu keimanan. Masih dia pegang, Pak. Masih mending ini, Pak. Hari mending, mending nadi. Maksud saya kalau mau dibandingkan dengan yang satu lagi nih. Yang satu lagi ini, oh taatnya luar biasa, Pak. Sholat tidak pernah tertinggal yang wajib. Jangankan yang wajib, yang sunnah rawatib juga dikerjakan. Jangankan saum Ramadan, Senin Kemis saja dia lakukan. Haji geus 18 kali. Umroh geus teu dihitung. Zakat, jangankan zakat, sedekah mengalir terus. Cuman satu yang dia nggak bisa terima itu, urusan waris. Dan dia yakin betul ini Allah salah membuat aturan itu. Masa sih wanita dapat separuh bagian laki-laki? Ini nggak adil ini. Sudah diyakinkan oleh para ulama bagaimana itu maha adilnya Allah, tetap kekeh dia mau menyalahkan Allah dari segi aturan ini. Meninggal dia dalam prinsip itu, Pak. Jangan harap manusia ini 1 detik pun bisa masuk surga, Pak. Mendingan yang tadi, ini mati dalam kekafiran, Pak. Bedanya dengan iblis apa? Sama. Hati-hati ini urusan ibadah, urusan akidah itu ya. Beda, Pak, antara mengkufuri aturan Allah dengan melanggar. Adam dan Hawa melanggar aturan Allah tidak? Melanggar. Apa pelanggaran yang dilakukan mereka? Dilarang makan buah khuldi, lalu mereka makan. Melanggar larangan. Iblis melanggar aturan Allah? Melanggar. Disuruh sujud, menolak. Yang satu melanggar perintah, satu melanggar larangan. Kenapa yang satu diampuni, kok yang satu lagi dilaknat? Pelanggaran yang satu didasari oleh keyakinan bahwa itu aturan Allah yang dia langgar. Makanya begitu Adam dan Hawa sadar, lalu mereka pun bertaubat. Robbana zolamna anfusana, dosa itu, Pak. Sedangkan iblis melanggar karena memang dia tidak yakin dengan kebenaran aturan itu. Masa tidak kafir itu, Pak? Gugur itu keimanannya. Nah, tapi kalau sekarang mereka didesak ke arah ini, Pak, mereka akan mengatakan, oh, kami tidak menolak ajaran Islam. Yang kami tolak itu adalah budaya Arab. Karena Islam yang datang ke Indonesia ini adalah Islam yang dibawa oleh orang-orang Arab. Karena dia adalah pendatang, maka dia harus tunduk kepada Nusantara sebagai pribumi. Jadi kami tidak menolak ajaran Islamnya, yang kami tolak budaya Arabnya. Nah, itu alasan mereka itu. Kami ingin Islam yang sesuai dengan kondisi di Nusantara ini. Lalu yang mana yang mereka maksud budaya Arab itu? Yaitu aturan-aturan Islam yang tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka. Mereka cari dalih untuk tidak mereka laksanakan dengan alasan itu budaya Arab. Salah satu contohnya, ini yang ibu-ibu pakai sekarang ini. Menutup aurat seperti ini, menurut mereka ini budaya Arab.
berjilbab ini. Kalau budaya Nusantara itu kebaya. Kebaya pakai konde itu. Nah, itu budaya Indonesia. Ini pengajian kita sebulan 2 kali ya. Jadi 2 minggu lagi nanti ibu kesini pakai kebaya, Bu. Kalau ibu Islam Nusantara, pakai kebaya, pakai konde gitu. Ini budaya Arab katanya. Dulu ada seorang yang di negeri ini sangat dikenal dengan sebutan cendekiawan Muslim. Karena sudah mendiang ya. Maka saya tidak, sebaiknya enggak saya sebut namanya gitu. Yang jelas saya tidak akan menyebut almarhum, mendiang lah. Saya ingat waktu yang bersangkutan meninggal, saya persis diundang ke Balikpapan. Jadi waktu teman-teman di Balikpapan yang undang itu jemput di airport, saya sempat kaget. Karena mereka begitu luar biasa gembiranya karena saya datang. Saya bilang, ada apa ini? Kami sempat khawatir Bapak nggak jadi datang. Wah, saya bilang, ini mengecilkan hati saya bilang. Kenapa? Emang saya pernah mengingkari janji? Saya bilang. Oh, enggak gitu maksudnya Pak, katanya. Andai kata Bapak tidak datang pun, kami sangat memahami. Nah, ini makin enggak ngerti lagi, saya bilang. Akhirnya saya bilang, ada apa ini? Saya kira Bapak ke Jakarta. Karena yang bersangkutan kan dia sebutlah namanya meninggal dunia. Saya yakin kiraan kita Bapak akan hadir di sana. Oh iya, saya bilang sudah. Ya, hari kita segera ke tempat, saya bilang, saya kira sebaiknya temanya itu saja, saya bilang, saya akan bahas. Kenapa saya tidak mungkin hadir? Apalagi untuk menyolatkan. Dan tidak mungkin saya mendoakan. Walaupun sekian banyak orang menyebutnya cendekiawan Muslim. Setahu saya sampai meninggalnya dia nggak pernah menyatakan menyesal, Pak. Dulu dia pernah menyatakan bertobat gitu ya. Dia pernah mendesak Islamic Center di Amerika untuk mengizinkan putrinya menikah di Islamic Center. Lalu Islamic Center di Washington, di Amerika, menolak. Nikah apa ini? Kenapa? Karena putrinya itu yang katanya muslimah, putrinya itu mau dinikahkan dengan seorang laki-laki Yahudi. Tentu sebagai seorang mukmin kita sadar betul, Pak, yakin betul. Al-Baqarah 221 tegas menyatakan yang namanya wanita muslimah itu tidak mungkin menikah dengan laki-laki non-muslim, apapun agamanya. Sejak Islam diturunkan sampai dengan detik ini belum pernah ada satupun ulama berpendapat lain. Sangat jelas sekali aturan itu dalam Islam. Al-Baqarah 221. Dia tetap ngotot. Ya, Islamic Center tetap menolak. Akhirnya ya dia tetap menikahkan putrinya itu. Dan dia sendiri bertindak sebagai wali dalam pernikahan itu. Di apartemen tempat tinggal putrinya itu. Artinya sang cendekiawan ini telah mengantarkan putrinya untuk berzinah seumur hidup dengan seorang pria Yahudi. Hebatnya di negeri kita, orang ini masih tetap disebut cendekiawan Muslim. Nah, suatu ketika sang cendekiawan itu diundang oleh IAIN Bandung, Pak.
sekarang namanya UIN ya. Kebetulan dia hadir dengan istrinya. Maka ketika ada forum tanya jawab, seorang mahasiswi kemudian memanfaatkan itu untuk bertanya. Di luar tema, karena melihat istrinya. Jadi si mahasiswi itu bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang hukum menutup aurat atau berjilbab? Jawabannya ya sudah terduga, Pak. Itu budaya Arab. Ini yang saya katakan tadi, ini lagu lama, Pak, dengan judul yang berbeda-beda, Pak. Dari dulu ya begini bahasanya, Pak. Ini budaya Arab. Maka si mahasiswa kemudian mengatakan, budaya Arab apa, Pak? An-Nur 31, Al-Ahzab 59, jelas sekali menyatakan bahwa seorang wanita itu di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya harus menutup auratnya. Sekian hadis Rasulullah SAW. Bahkan nasihat Rasul kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, wahai Fatimah, seorang wanita kalau sudah memasuki usia akil balik, seluruh tubuhnya itu adalah aurat kecuali ini dan ini. Lalu beliau menunjuk muka dan kedua tangannya. Jelas itu. Didesak oleh ayat-ayat dan hadis ini, apa jawaban sang cendekiawan ini? Lihat saja katanya istri saya. Istrinya datang pakai rok. Jadi istrinya yang harus dijadikan dasar hukum. Hebat di kita ini ya. Di Indonesia ini juga ada seorang yang dikenal ahli tafsir, Pak, sering muncul di TV. Karena di TV yang sama juga sering muncul putrinya, dulu itu, tidak berpakaian seperti ibu sebagai seorang muslimah, maka sang ahli tafsir itu ditanya, gitu, bagaimana pendapat Anda tentangnya? Jawabannya sama, itu budaya Arab. Ini budaya Arab. Ya memang wanita Arab lah orang yang paling pertama sekali memakai jilbab. Kenapa? Memang karena Islam itu pertama kali turun di Arab. Yang pertama kali sholat 5 waktu siapa? Orang Arab, Pak. Yang pertama kali saum di bulan Ramadan, orang Arab. Yang pertama haji, orang Arab. Yang pertama kali melaksanakan seluruh ajaran Islam, orang Arab, Pak. Karena memang Islam itu pertama kali turun di Arab. Pasti orang Arab yang paling pertama melaksanakan semua ajaran Islam ini. Saya khawatir mungkin di kemudian hari mereka akan mengatakan sholat 5 waktu itu budaya Arab. Yang untuk kita enggak kurang cocok lah di Nusantara itu. Karena dulu orang Arab mungkin pertama kali turun Islam itu belum sesibuk kita. Mungkin yang cocok untuk kita 2 waktu lah. Mungkin suatu saat akan sampai pada tingkat itu. Nah, sehingga dulu ada ide begini, kenapa sih kita naik haji harus ke Arab? Kalau orang Arab katanya naik haji ke Mekah, ya wajar, mereka orang Arab. Tinggal di sana gitu. Loh kita yang di Indonesia jauh-jauh harus pergi ke Arab. Ngapain katanya? Sehingga dulu pernah ada rencana menyelenggarakan haji di Cirebon. Itu sudah ada dalam rencana, Pak, mau dibebaskan tanah, lalu dibuatlah suasana untuk melengkapi peribadatan seperti di Arab gitu kan. Apa bedanya katanya? Kenapa kita harus pergi ke Mekah? Ya di sana ada Ka'bah. Lah apa susahnya katanya kita buat Ka'bah di sini? Buat Ka'bah di Cirebon. Kalau harus sama ukurannya tinggal kita ukur. Sekarang ada ukuran jelas itu, tinggal buka Google itu muncul ukuran Ka'bah itu berapa itu. Andai kata pun batunya harus sama dengan batu yang ada di Ka'bah sekarang,
Oh kita impor kalau perlu kan. Berapa sih biaya impor batu seperti itu dibanding biaya ONH yang terus menerus ke sana? Kita impor. Terus Hajar Aswadnya dari mana? Nah, mereka balik bertanya, Hajar Aswad itu apa? Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Pan lo baca dari orang batu hidung. Tinggal kita ambil saja salah satu batu hidung, taplokeun ininya. Lalu katanya nanti wukuf di Arafahnya di mana? Ya itulah nanti tanah yang kita bebaskan itu jangan dibangun semua. Terus biarkan yang bentuknya itu kita sebut Arafah, ini kita sebut Muzdalifah. Nanti untuk Mina tinggal ada taruh 3 tiang untuk dilempari, itu jumroh, selesai. Tapi akhirnya rencana itu gagal, nggak jadi. Setelah mereka bingung, ari cai Zam-Zam di mana gitu, Zam-Zam. Bingung mereka. Nah, mal bisa diganti ku aqua. Nah, ini masih ada lagi seorang cendekiawan Muslim di UII Jogja. Nah, disebut juga cendekiawan juga. Tidak semua cendekiawan Muslim begini, Pak. Ada yang betul-betul cendekiawan Muslim, Pak. Dia berpendapat begini, kenapa sih kita haji ini kok jadi repot begini sampai harus nunggu ada bertahun-tahun? Karena kuota kan, ini akibat katanya kita itu kenapa harus terikat haji pada bulan-bulan tertentu. Kenapa nggak dibebaskan saja orang haji, kapan saja mau haji dia tinggal pergi haji. Seperti umroh gitu. Jadi Al-Quran Allah menyatakan asyurun maklumat bahwa haji itu hanya bulan-bulan tertentu, dia nggak peduli itu. Dan silakannya dia sendiri nggak pernah haji begitu sendirian itu. Pergi kita wukuf di Arafah sorangan, paling dianggap dogelo itu. Nah ini ya, jadi mereka menolak Islam dengan alasan itu budaya Arab. Jadi hanya alasannya. Dalam prosesnya memang ada budaya-budaya yang dilestarikan oleh Islam, tetapi al-yauma akmaltu lakum dinukum itu sudah sempurna, Pak. Ajaran Islam itu nggak ada bisa ditambah, nggak bisa dikurangi lagi. Al-Quran itu berbahasa Arab. Nah kita orang Arab bukan. Ya, ngapain juga harus terikat dengan bahasa Arab? Kata mereka itu. Maka mulailah kita lihat sekarang di HP ini. Sudah mulai kan ada ini. Orang-orang yang sholat pakai bahasa Indonesia. Daripada dia memaksakan diri memakai bahasa Arab yang tidak mengerti, apalagi untuk menghayati, kan lebih baik pakai bahasa Indonesia, bisa dia hayati. Maka sholatnya kayak gitu tuh. Jadi takbiratul ihramnya Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalau orang Arab pantaslah mereka pakai bahasa Arab. Kita orang Indonesia. Kalaupun katanya kita mau pakai bahasa Arab, ya silakan. Tapi apa perlunya kita pakai langgam Arab, padahal kita bukan orang Arab. Kalau mau pakai, pakailah langgam daerah misalnya. Langgam Jawa misalnya. Kalau ibu misalnya dari mana? Sunda, ya pakai langgam Sunda. Sudah ada lagi kan ya. Itu rekaman-rekaman orang yang ngaji dan pakai langgam Sunda, dalam Cianjuran itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Mungkin nanti lama-lama pakai kaca visuling itu pakai ini. Salat nanti.
Sebenarnya saya rada males bahas ini nih, Pak. Sieun kabawalieur gitu, Pak. Ngabandungan walieur jadi kabawalieur gitu. Tapi kalau saya nggak bahas, saya takut gitu ada orang-orang awam yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang ngawur. Apalagi yang katanya budaya Arab itu. Oh ini katanya, memakai baju putih untuk pria, baju hitam untuk wanita, itu budaya Arab. Kalau budaya Indonesia itu katanya batik. Batik. Makanya mereka ada ide untuk jemaah haji Indonesia itu pakai ihramnya batik, Pak. Jadi kalau orang Arab pakai putih-putih, ya itu orang Arab. Kita pakai batik lah. Bahkan sampai ke sini idenya itu. Kain kafan, itu pakai batik, Pak. Sekarang misalnya ibu dari mana? Dari Majalaya. Terus meninggal pakai kain kafan putih. Maka nanti malaikat katanya di alam kubur itu akan mengira ibu dari Arab. Oh iya di Arab ya pakai kain putih gitu. Sehingga akhirnya malaikat nanyanya pakai bahasa Arab. Kan bingung ke ibu lagi. Tapi kalau ibu misalnya pakai kain kafan putih, maka malaikat tahu oh ini dari Islam Nusantara. Minimal kalau nggak pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia yang ibu ngerti kan lumayan gitu. Bahwa mereka tidak ingin yang pria kalau ke masjid atau sholat pakai baju warna putih, yang wanita tidak ingin pakai hitam, ya tidak berdosa, Pak. Karena Rasul pun hanya menganjurkan sunnah. Sebaiknya pria itu memakai baju putih. Saya suka wanita itu memakai warna hitam. Jadi tidak berdosa, selesai. Tetapi mengingkari sunnah Rasul, wah ini ada urusan dengan akidah lagi. Mengingkari sunnah Rasul, bahwa itu sunnah Rasul, nah ini urusannya dengan akidah lagi. Ingat nggak ini, Pak? Pernah ada 3 orang datang ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena ingin mengetahui ibadahnya Rasul, ya kan? Ternyata Rasul tidak sedang di rumah. Lalu mereka memperkenalkan diri pada istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Saya katanya demi untuk bisa beribadah kepada Allah, saya tahajud sepanjang malam. Yang satu lagi mengatakan demi untuk beribadah kepada Allah, saya saum sepanjang tahun. Yang satu lagi mengatakan kalau saya demi agar bisa beribadah pada Allah, saya tidak menikah. Belum lagi Aisyah radhiyallahu anha mengomentari pernyataan mereka, Rasul muncul. Kalian yang tadi menyatakan ini dan itu, ya. Maka Rasul mengatakan, saya tahajud tapi tidak sepanjang malam. Karena badan kita punya hak untuk istirahat. Saya saum tapi tidak sepanjang tahun. Kalaulah ada saum yang paling saya sukai, saum Nabi Daud, kata Rasul. Sehari saum, sehari tidak. Badan kita punya hak untuk menikmati makan siang hari. Saya juga menikah. Maka ujung pernyataan Rasul dalam hadis itu apa? Faman raghiba'an sunnati. Raghiba'an dalam bahasa Arab artinya tidak suka, Pak. Antipati, benci.
Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak tergolong umatku. Kalau tidak tergolong umat Rasul, berarti umat siapa, Pak? Ya bukan umat Islam. Kalau sampai dia tidak suka, antipati, Pak. Soal tidak mau melaksanakan, ya tidak berdosa, namanya juga sunnah. Ada orang tidak mau menikah misalnya karena masalah apa gitu, atau memang tidak ketemu jodoh, atau dia ada kelainan ya, sehingga nggak mau menikah ya. Kan nggak bisa dianggap itu bukan umat Nabi kan itu. Ini yang bukan umat Nabi itu kalau dia tidak suka dan tidak mau menganggap itu sebagai sunnah Nabi gitu. Sayangnya Pak, sayangnya ini tidak sedikit para ulama yang juga malah termakan oleh ide ini. Entah karena polosnya mereka gitu ya. Saya nggak tahu apakah polos atau fulus. Atau karena samaan dan taatan kepada kiai gitu. Mereka sudah tidak menyadari lagi bahwa sebenarnya ini adalah reinkarnasi dari faham-faham liberalisme, pluralisme, sekularisme itu. Faham yang ingin memisahkan agama dari kehidupan itu. Sehingga hanya menerima sebagian aturan Allah yang sejalan dengan nafsu, menolak sebagian yang lain. Yang ini sejarahnya dari dulu memang inilah yang terus diperjuangkan mereka. Saya ingat dulu ketika Menteri Agama, nah kalau ini terpaksa saya sebut namanya, Pak. Sebab Menteri Agama itu nggak banyak yang pernah jadi Menteri Agama. Nanti kalau nggak saya sebut, kesian yang bukan kan itu. Dikira si Anu, dikira si itu. Gitu. Nah ketika Menteri Agama itu dipimpin oleh Munawir Sazali, begitu dia jadi menteri, orang-orang yang berada di sekelilingnya ya kaum liberal, kaum sekuler itu. Ada beberapa tokoh sekuler liberal yang sudah pada meninggal juga. Maka mereka pun sepakat melahirkan satu ide yang mereka kenalkan dulu dengan nama reaktualisasi ajaran Islam. Itu dicetuskan oleh Munawir. Atas dasar apa? Karena menurut mereka ada ajaran-ajaran Islam itu yang sudah tidak aktual lagi untuk dilaksanakan di negeri ini. Sehingga perlu direaktualisasikan. Disesuaikan dengan kondisi negeri ini. Maka mereka idenya mau melahirkan fikih ala Indonesia. Sekarang sudah muncul buku fikih kebinekaan. Dari dulu ini juga. Salah satu yang menjadi sorotan mereka pada waktu itu, dan itu dilahirkan dan didesak DPR untuk segera mengundang-undangkan, yaitu tentang pembagian harta waris. Jadi menurut mereka, hukum waris yang Allah tetapkan dengan pembagian pria wanita itu 2:1, sebagaimana ditetapkan Allah di An-Nisa ayat 11, itu hanya cocok untuk orang-orang Arab yang hidup pada masa turunnya Al-Quran. Untuk kita di Indonesia sudah sangat tidak cocok. Orang Arab cocok karena laki-laki katanya yang mencari nafkah, laki-laki yang ke pasar, segala-galanya laki-laki, wanita itu gak ada kerjaannya, cuma di rumah ya. Wajar dapat separuh ya. Sekarang katanya di Indonesia ini malah wanita yang bekerja. Lihat katanya contoh di Solo.
dia memberi contoh di Solo ya. Ini kalau contohnya salah jangan salahkan saya. Salahkan yang bersangkutan. Di Solo katanya wanita yang bekerja, laki-lakinya main burung perkutut. Ini kalau dia hidup di zaman sekarang ini, saya yakin nggak akan berani dia ngambil contoh ini. Karena sekarang ada orang Solo yang tidak sedang main burung perkutut kan. Malah sedang mimpin negeri ini. Sok wani mere contoh eta moal. Jadi katanya di Solo itu wanita yang kerja, laki-laki main burung perkutut. Masa giliran waris, laki-laki dapat 2 bagian, wanita 1 bagian? Gak adil dong, yang adil minimal itu sama rata lah. Dan dia mendesak DPR pada waktu itu untuk segera mengundang-undangkan itu. Saya sendiri masih ingat saya buat tulisan, mudah-mudahan masih ada sampai sekarang itu. Saya buat tulisan 25 halaman, Pak. Dan itu menurut Profesor Sadari almarhum, insya Allah sudah sampai di tangan dia diberikan langsung ke tangan yang bersangkutan. Gak tahu apa dia baca apa enggak. Intinya saya ingin mengingatkan bahwa pemikirannya sudah ngawur menurut Islam. Sampai saya bilang saya ini bukan cendekiawan seperti yang bersangkutan gitu ya. Saya hanya seorang yang berpikiran sederhana saja gitu. Nah saya orang yang berpikiran sederhana ini kalau saya mau beli kopiah Pak ini misalnya saya mau beli kopiah ini. Saya coba gitu di toko itu. Ternyata kegedean ini Pak. Maka saya akan minta kepada yang punya toko, tolong ukuran yang lebih kecil dari ini. Tapi kalau saya coba misalnya, waduh kok kecilan ini. Nah, saya minta ukuran yang lebih besar. Artinya, kopiah lah yang harus menyesuaikan dengan kepala saya. Jangan sebaliknya, kepala saya dipaksakan harus menyesuaikan diri dengan kopiah. Kenapa kata yang punya toko, kegedean, sini. Lalu dia ambil kayu, lalu kepala saya dipukulin gitu, supaya bengkak-bengkak gitu, supaya kopiah ini bisa pas gitu, yang kopiah yang kegedean itu. Atau karena kopiahnya ukurannya kekecilan, lalu dia ngambil sugu gitu, kepala saya disugu gitu, terus diamplas gitu supaya bisa lebih kecil gitu, supaya cocok dengan kopiah. Jika saya bilang munawir masih beriman, kecuali kalau sudah nggak beriman ya itu urusan lain. Jika munawir masih beriman bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah kepala, induk dari segala aturan dan hukum bagi seorang muslim, di mana segala hukum dan budaya harus menyesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah hadis, bukan Al-Quran yang menyesuaikan diri dengan hukum dan budaya setempat. Al-Quran datang untuk merombak masyarakat jahiliyah supaya menyesuaikan diri dengan Islam, bukan Islam menyesuaikan diri dengan masyarakat jahiliyah. Jangan kepala yang menyesuaikan diri dengan kopiah, kopiah yang menyesuaikan diri dengan kepala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, ini sebenarnya bukan barang baru saya katakan ini. Ini barang lama Pak, ide lama yang berubah-ubah namanya. Dulu liberalisme, pluralisme, apalagi sekularisme. Ketika itu tidak laku, muncul lagi nama lain, Islam moderat. Lalu kemudian yang tidak bersepahaman dengan mereka lalu disebut Islam radikal. Lalu dipecah-pecah Islam itu. Ketika itu juga tidak mempan, itu menyesatkan umat. Lalu muncul lagi ada istilah lain, Islam multikulturalisme. Muncul lagi nama Islam inklusif. Ini semakin tidak laku Pak. Karena mungkin umat Islam boro-boro mau mengikutinya, nyebutinnya sudah susah Pak. Multikulturalisme itu, inklusif. Akhirnya muncullah sekarang nama baru Islam
Nusantara. Nah, mudah mengucapkannya, agak berbau heroik karena ada masalah-masalah kebangsaan Nusantara itu. Sehingga dengan harapan ini akan bisa menarik umat Islam untuk masuk dalam pemikiran-pemikiran yang sangat sesat, menyesatkan. Saya kira ini yang saya ingin sampaikan itu ya. Saya memilih tema ini dari aliran sesat yang masih umum temanya, karena saya pikir ini mumpung sedang banyak muncul di media sosial, sangat mungkin orang bertanya-tanya ini makhluk apa gitu. Makhluk apa, bentuknya seperti apa, dan sebagainya. Nah, inilah sebenarnya sejauh yang saya pahami seperti ini. Mari kita pertahankan akidah kita dan akidah anak-anak kita. Mari kita ajak pertahankan kemurnian ajaran Islam, karena itu adalah tiket kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpegang pada akidah yang benar, yang didasari dengan kalimat tauhid la ilaha illallah sampai akhir hayatnya, maka dia pasti masuk surga. Itu tiket. Soal nanti apakah dia bisa langsung masuk surga atau harus mampir dulu di neraka atau tidak, baru ditentukan oleh amal perbuatannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Lalu nanti dihisab, barang siapa yang nanti yang amalnya lebih berat, man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa man khaffat mawazinuhu, yang lebih ringan amalnya dibanding dosanya, wayahna mampir dulu di neraka. Tapi selama akidahnya lurus, tiket ke surga udah di tangan ya. Tapi kalau tiket ini sudah rusak, Pak, sekecil apapun rusaknya, seperti iblis tadi cuma hanya kufur satu aturan, maka tiket ini sudah otomatis tidak laku untuk bisa dibawa masuk ke dalam surga. Jangan sampai akidah itu rusak sekecil apapun. Dosa masih mungkin bisa terimbangi ampunan Allah atau terimbangi oleh amal. Tapi kalau kekufuran, kata Rasul dalam hadis, tidak akan pernah masuk surga satu detik pun orang yang mati membawa kemusyrikan walaupun hanya sebesar biji zarah, sebesar atom kemusyrikan. Jangan harap dia bisa masuk surga satu detik pun. Akidah adalah sesuatu yang mutlak, itu tiket kita, Pak. Pertahankan itu sampai akhir hayat kita, pertahankan itu pada anak-anak keluarga kita, supaya kita bisa mencapai tujuan surga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini saja saya kira yang ingin saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Alhamdulillah saya mampu juga walaupun ini sudah basah semua dengan keringat. Memang sedang lagi kurang sehat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan Pak Kiai Haji Atian. Semoga sehat selalu Pak Haji. Yang mau saya tanyakan Pak Atian, dengan kondisi yang seperti sekarang ini ya Pak. Nah itu ada istilah di kita itu kan, amal ma'ruf nahi mungkar. Nah untuk orang-orang yang mempunyai keyakinan seperti itu bagaimana untuk yang tidak mengingatkan? Dan yang pertanyaan kedua, bagaimana kalau sekarang kan sedang rame menjelang pilpres, bagaimana dengan orang yang berpendapat kita tidak usah ikut ulubiung berpolitik karena pemimpin yang akan jadi nanti itu sudah ada catatannya dari Lauh Mahfud. Nah, apakah kita hanya cukup diam dan berdoa saja? Jazakallahu khairan. Jadi yang pertamanya itu apa ya? Yang pertama itu tadi amar ma'ruf. Amar ma'ruf nahil mungkar itu adalah kewajiban yang mutlak, ya.
harus dilakukan. Kalau dan itu bukan hanya tugas seseorang yang kita sebut ustadz atau kiai atau ulama. Itu tugas setiap orang mukmin yang ingin selamat dunia akhirat. Silakan ibu baca Quran surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Innal insan, bukan innal ustad atau innal ulama atau innal kiai. Semua yang namanya manusia itu rugi dunia akhirat. Nah, lalu kecuali siapa yang tidak rugi itu? Amanu wa amilus solehat. Beriman, beramal soleh. Manusia yang beriman dan beramal soleh itu yang tidak akan rugi. Lalu watawasau bil haq. Saling mengingatkan dalam kebenaran. Jadi kalau kita memang melihat, ya tentu bisa kita tawasau ya dalam batas kemampuan kita. Tawasau di rumah tangga kita, tawasau dengan teman kita, tetangga kita. Untuk terus mengingatkan pemikiran-pemikiran yang sesat itu yang bagaimana, yang benar itu seperti apa. Nah, itu amar ma'ruf nahi munkar. Mereka yang tidak mau melaksanakan itu siapapun ya lafi khusrin. Rugi dunia akhirat. Itu ya. Lalu yang kedua, kita harusnya tidak usah berpolitik gitu, umat Islam itu. Ini pernyataan kaum seperti ini, sekuler itu. Kita wajib berpolitik. Karena politik itu bagian dari hidup kita, Pak. Hanya tentu berpolitiknya kita harus berpolitik yang benar menurut Allah dan Rasul. Kan hidup kita ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kan itu. Lawa mahyaya itu kan termasuk bagian kita berpolitik, berekonomi, bersosial, berbudaya, berapa itu kan wa mahyaya. Bangun, tidur sampai bangun lagi itu kan hidup kita gitu. Loh, politik kan kotor, jangan dicampurkan dengan agama yang suci. Kata siapa politik kotor? Politik kotor ketika ditangani oleh tangan-tangan kotor, oleh yang hatinya kotor. Kalau mereka jangankan politik, semua aja jadi kotor oleh tangan mereka itu. Karena memang mereka kotor kan itu. Rasulullah apa tidak berpolitik? Sangat berpolitik, bersih itu. Maka kewajiban umat Islam lah untuk menjadikan politik itu menjadi sesuatu yang bersih, yang mulia, yang bernilai ibadah di sisi Allah. Itu satu sisi. Sisi yang lain, pemimpin itu sudah ditakdirkan oleh Allah di Lauh Mahfudz, sudah ada catatannya. Sama dengan jodoh, sama dengan rizki, semuanya udah ada dalam Lauh Mahfudz. Apa berarti kita tidak usah mencari rizki? Tidak usah berikhtiar mencari jodoh? Cari cingwe di imah ngadagoan. Kumaha jadina cek Allah dalam Lauh Mahfudz, kan tidak begitu. Semua harus kita usahakan, harus kita perjuangkan. Nah, perjuangan kita itu diantaranya adalah dengan menentukan pilihan. Nanti diseret lagi kita, pilihan bagaimana? Dati pilihan. Karena yang mau dipilih juga nggak ada yang ideal menurut Islam. Ya, kalau mau dicari yang ideal menurut Islamnya tidak ada, paling tidak yang mendekati ideal. Nyata garoreng patut, teangan nu alus di antara nu goreng patut eta. Sama nanti dengan begini, 5 orang mau sholat berjamaah, 5-5-nya garoreng patut bacaan Qur'annya. Lalu apakah jadi tidak jadi sholat berjamaah? Ya bubarer gitu macam sholat masing-masing. Ya berarti sholat masing-masing dalam keadaan goreng patut masing-masing. Kan tidak jadi bubar. Sekarang pilih saja salah satu di antara 5 itu untuk menjadi imam. Nupang alusna di antara nu garoreng patut. Nah ini juga sama Pak gitu. Saya juga nggak tahu mana yang paling goreng patutnya itu.
Cuman yang satu mah geus katingali dan memang geus jelas gitu kan. Nu hiji deui can katingali, Pak. Ya kita coba we nu hiji deui kumaha itu. Sugan alus gitu kan itu. Hari ieu mah geus puguh deui gitu. Sugan nu ieu mah rada alus. Kalau ternyata salah moal disalahkeun ku Allah, da urang ge sugan. Paling tidak ikhtiar kita, Pak.